kembali lagi di segmen Berita Porang. Kali ini kita mengutip informasi dari indonesia.go.id yang dirilis pada akhir tahun lalu, bahwa di sini disebutkan bahwa porang untuk bahan baku kertas berharga. Para petani porang sepertinya akan kembali bergejolak setelah pasar porang anjlok lantaran ekspor ke Tiongkok ditutup. Kini keran itu dibuka kembali. Bahkan pemerintah telah melakukan riset pemanfaatan porang untuk substitusi impor bahan baku kertas. Artinya permintaan terhadap porang semakin luas. Perlu diketahui harga porang sempat mencapai Rp11.000 per kilogram pada beberapa tahun lalu, tapi harganya terus turun hingga Rp6.000 per kilogram. Penurunan harga jual porang ini sempat membuat ciut petani komoditas itu, dan beberapa di antaranya bahkan sampai menghentikan produksinya. Data Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa pada tahun 2020, produksi umbi porang di Indonesia mencapai 142.000 ton dari luas lahan sebesar 19.950 hektar, dan ditargetkan pada tahun 2024 produksi umbi porang akan mencapai 600.000 ton dari luas lahan sebesar 100.000 hektar. Saat ini terdapat 13 perusahaan yang menghasilkan chip porang dengan total produksi 22.833 ton per tahun, dan 6 industri pengolah porang yang mampu memproduksi tepung glukomanan dengan total produksi 1.180 ton per tahun, di mana potensi penggunaan tepung porang atau glukomanan di industri kertas dan kimia cukup besar, yakni mencapai 25.362 ton per tahun. Selain itu, sisanya berpotensi terserap di industri makanan dan juga minuman, di mana 11.936 ton per tahun, serta industri farmasi, kosmetik, dan lainnya sebesar 10.136 ton per tahun. Nilai tambah tinggi, namun demikian Kementerian Perindustrian terus mendorong industri pengolahan porang untuk menghasilkan berbagai produk turunan yang bernilai tambah tinggi, di mana upaya hilirisasi ini perlu didukung dengan penggunaan teknologi modern dan pemanfaatan kegiatan riset agar menciptakan inovasi produk yang berdaya saing. Dirjen Industri Agro mengemukakan bahwa pihaknya terus melibatkan berbagai pihak, antara lain dari pelaku industri, akademisi, dan juga lembaga litbang untuk bersama-sama mengembangkan industri pengolahan porang yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Industri pengolahan porang ini tidak hanya memasok kebutuhan industri makanan dan minuman, melainkan memenuhi untuk sektor industri non-pangan. Strategi yang akan kami lakukan antara lain injeksi teknologi serta pengembangan litbang dan SDM. Langkah ini diyakini dapat memberikan multiplier efek yang luas bagi perekonomian nasional, baik itu kontribusi devisa melalui investasi dan ekspor, maupun penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak, kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika di Jakarta pada 14 Juli 2022. Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan adalah porang bisa menjadi bahan penolong pembuatan kertas berharga dan kertas sigaret. Produk kertas berharga tersebut digunakan untuk antara lain kertas ijazah, buku paspor, buku nikah, dan kertas arsip khusus. Kualitas kertasnya lebih baik dan memiliki daya tahan yang cukup lama. Bahkan kekuatan kertasnya juga bisa melampaui usia manusia. Dari hasil inovasi ini, kami optimis dapat mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan ikut mendukung program substitusi impor imbuhnya. Apalagi Indonesia memiliki banyak wilayah penghasil komoditas porang, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa atau BBSPJIS, Kementerian Perindustrian siap mendukung potensi pemanfaatan tepung glukomanan pada industri kertas. BBSPJIS menyebutkan industri kertas merupakan pemakai terbesar aditif pati. Selama ini pati yang digunakan oleh industri kertas berasal dari tepung tapioka, guar gum, dan karborimetil selulosa.
BBSPJS juga melaporkan tepung glukomanan atau porang dapat dimanfaatkan untuk bahan penolong pembuatan kertas arsip, kertas sigaret, dan tisu dapur. Hasil riset menunjukkan penggunaan glukomanan pada pembuatan kertas arsip dan kertas sigaret dapat menghasilkan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan guar gum yang selama ini 100% diperoleh dari impor. BBSPJS menggandeng PT Pura Barutama dalam upaya menghasilkan teknologi untuk pengolahan porang menjadi tepung untuk mendukung industri yang membutuhkan. Mesin ini merupakan karya anak bangsa karena dirancang oleh engineer PT Pura Barutama. Sebelumnya, Putu berkesempatan meninjau industri pengolahan porang yang berlokasi di Perawang, Riau, PT Mitra Porang Nusantara yang tengah menjajaki kerjasama dengan PT Pura Barutama. Salah satu visi perusahaannya adalah meningkatkan perekonomian nasional dan secara khususnya untuk masyarakat Riau. Langkah maju yang diterapkan PT Mitra Porang Nusantara misalnya penanaman porang melalui sistem tumpang sari dengan pohon kelapa sawit dan karet. Jadi kami inginkan masyarakat di Riau ini tidak bergantung pada satu komoditas saja, karena apabila terjadi fluktuasi harga seperti yang dialami oleh petani kelapa sawit saat ini, mereka akan bisa terbantu dari komunitas lainnya yakni porang, tutur Chief Operating Officer atau CEO PT Mitra Porang Nusantara Denny Widianto. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya, PT Mitra Porang Nusantara juga menerima pasokan porang dari wilayah lain, diantaranya yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Saat ini perusahaan menampung sebanyak 80 ton umbi porang per hari dalam 3 shift. Mereka telah memproduksi 12 ton chip porang per hari yang akan menghasilkan 1 ton tepung glukomanan per hari. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2021 ini telah menggunakan teknologi produksi yang modern. Hal ini diharapkan dapat menciptakan inovasi dalam menghasilkan produk turunan yang beragam. PT Mitra Porang Nusantara juga menerapkan digitalisasi dalam penerimaan porang dari para petani. Tujuan aplikasi ini antara lain untuk mengetahui ketelusuran wilayah tanam dan jadwal panen. Artinya perusahaan akan terjamin dalam pasokan bahan bakunya. Dan ini juga kita baca sedikit lagi dengan ekspor ke Tiongkok. Sementara itu, aktivitas ekspor porang terus berjalan asal berbagai daerah menjadi sentra produksi umbi-umbian tersebut. Terlebih Tiongkok kembali membuka keran impor porang dari sejumlah wilayah di Indonesia, terutama asal dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Sebelumnya, per 1 Juni 2020, Tiongkok menolak masuk serpih porang kering, tetapi setelah menyepakati protokol baru, pintu ekspor pun dibuka kembali. Kementerian Pertanian dan the General Administration of Customs of the People's Republic of China telah menyepakati protokol tentang persyaratan inspeksi dan karantina untuk ekspor serpih porang kering dari Indonesia ke Tiongkok pada 28 November 2021. Hasilnya, karantina pertanian Surabaya kembali bisa melepas ekspor sebanyak 150 ton senilai 4,5 miliar dari PT Asia Prima Konjak yang berbasis di Madiun, yang telah mendapat registrasi dari Tiongkok. Nilai ekspor porang pada tahun 2020 sebesar 923,6 miliar dengan negara tujuan Tiongkok, Thailand, Taiwan, Vietnam, Myanmar, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Jenis yang diekspor dalam bentuk chip dan tepung untuk melindungi plasma nutfah. Tidak diperkenankan ekspor benih dan umbi. Demikian informasi yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen berita porang berikutnya.